Suasana hangat dan penuh inspirasi mewarnai kegiatan Smada Homecoming yang diselenggarakan oleh para alumni SMA Negeri 2 Kota Kediri, Rabu 14 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di gelanggang olahraga SMA Negeri 2 Kota Kediri dan diikuti antusias oleh siswa-siswi serta sivitas akademika sekolah. Acara ini diinisiasi oleh alumni SMA Negeri 2 Kota Kediri yang saat ini telah berhasil menembus berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Di antaranya Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan perguruan tinggi negeri favorit lainnya di Jawa. Kehadiran para alumni tersebut menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi para siswa yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Inilah program Jepret, Jejak Prestasi Terkini, di mana kami hadirkan capaian-capaian yang diraih atau diperoleh oleh banyak institusi, lembaga, dan instansi. Salah satunya hari ini saya berada di SMA Negeri 2 Kota Kediri. Kita kenal Smada sebagai salah satu pencetak generasi yang unggul, yang tentunya sudah punya nama. Dan bagaimana kiprahnya hari ini di dunia pendidikan, khususnya setingkat SMA dan yang sederajat, tidak hanya membawa nama harum, tapi ternyata alumni juga punya sinergi. Kita akan simak program Jejak Prestasi Terkini bersama SMA Negeri 2 Kota Kediri. Di antara membludaknya peserta yang antusias pengen gali informasi, saya coba comot beberapa panitia dari perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Kali ini dari UGM. Lulus tahun berapa? Lulus tahun 2025. Kemarin ya? Iya. Ada berapa saat itu? Saat itu yang keterima totalnya ada 45 Ya, siswa. 45. Iya. Ada nggak tips khusus untuk bisa tembus UGM? Tips khususnya itu kan tergantung jalur masuk yang ditempuh. Kalau mau masuk lewat jalur SNBP yang pasti raportnya udah harus bagus dari semester 1 sampai 5. Itu mempertahankan nilai dari awal. Kalau mau lewat jalur SNBT bisa belajar dengan giat dan juga memahami apa aja materi SNBT. Gitu. Oke, selamat ya, sukses ya. Terima kasih. Ini harus membawa adik-adik ceritanya Iya, ya. banyak banget ini yang Antusias sepertinya banyak. Antusias sekali. Bagaimana perasaan kamu, feel kamu? Seneng banget, soalnya kayak ada rasa bangganya gitu kan. Akhirnya bisa jadi alumni yang bisa menjadi contoh buat adik-adik. Baik, selamat ya. Terima kasih. Dalam kegiatan Smada Homecoming, para alumni berbagi pengalaman seputar proses belajar, strategi menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, hingga kehidupan perkuliahan di kampus impian. Diskusi interaktif yang berlangsung hangat ini mendapat respons positif dari para peserta yang aktif bertanya dan berdialog langsung dengan para alumni. Oke, kalau tips and trick dari SNBT itu sih belajar materi yang dikuasai, yang kurang dikuasai. Karena kalau teman-teman udah kan ada beberapa subtes ya, dan udah kalian kuasai, tapi kalian malah terfokus yang udah kalian kuasai itu malah terkadang jadinya nggak imbang. Dan yang paling penting adalah pertimbangan terkait skor UTBK tahun lalu dengan memperhatikan pembobotan tiap subtes. Nah, ini kasus yang baru banget muncul, di mana teman-teman itu hanya mementingkan yang penting nilai UTBK tinggi. Tapi ternyata subtes di tiap-tiap UTBK itu sangat penting, guys. Contoh kayak mungkin kalian di jurusanku di akuntansi, kalian bisa dapat nilai 700 lebih. Tapi kalian tidak bisa masuk di akuntansi UGM karena pembobotan di PKPM kalian itu rendah. Nah, jadi kalian harus terfokuskan dulu. Contoh kalian mau ambil jurusan apa, lalu pembobotan subtesnya itu yang paling tinggi di mana. Nah, itu yang perlu kalian fokusin. Itu yang harus kalian benar-benar matangin di situ daripada di subtes lainnya. Terbesar dari semua jalur yang ada di perguruan tinggi, sekitar 50% dari kuota masing-masing jurusan. Jalur mandiri ini tuh dilakukan setelah SNBP dan SNBT telah usai, dan perbedaan jalur mandiri dengan jalur-jalur yang lain itu ada pada letak pembayaran iuran pengembangan
institusi atau IP atau yang biasanya dikenal dengan UAKDO. Tapi ada jalur raport, ada kombinasi skor, ada UTBK, ada jalur tes, ada prestasi akademik atau non akademik, terus ada yang menggunakan esai, ada yang kemitraan, dan ada yang beasiswa. Next, jalur tes. Untuk jalur tes ini hampir semua univ itu mengadakan, kecuali UB ya Pak. Iya. Next. Ada prestasi, jalur yang prestasi ini tuh hampir sama dengan SNBP yang menggunakan prestasi, tapi lebih yang ditonjolkan tuh prestasi non akademik atau akademik kalian yang kalian punya. Next, oke, untuk jalur kursi ini ada contohnya tuh ada PPKB UI. Kalau kalian tahu di UI itu ada jalur yang namanya PPKB yang menggunakan esai, dan hanya di UI yang menggunakan jalur yang ada jalur ini, dan tidak semua sekolah tuh bisa daftar jalur ini, maka jalur ini tuh sangat banyak yang berminat gitu. Dan semada tahun lalu banyak yang daftar banyak yang masuk di jalur ini, dan kuota untuk mendaftar di PPKB itu ada 12 anak tahun lalu. Next, ada jalur kemitraan dan beasiswa. Untuk jalur kemitraan ini teman-teman mendaftar dengan adanya kerjasama antara PTN dan swasta. Dan untuk jalur beasiswa ini skemanya hampir sama dengan jalur prestasi, tapi di jalur beasiswa ini teman-teman dimungkinkan untuk tidak membayar IP. Next, tips and tricks untuk mandiri itu yang pertama, teman-teman tuh bisa ngecek jadwal masing-masing univ di webnya, karena setiap mandiri itu memiliki jadwal yang berbeda-beda, bahkan ada yang bisa bersamaan. Lalu ada perhatikan persyaratan masuk atau tes yang ada di mandiri. Untuk tes di mandiri sendiri tuh setiap univ tuh beda-beda ya teman-teman. Ada yang menggunakan tes UTBK, ada yang menggunakan mapel sesuai yang jurusan yang kalian inginkan, dan masih banyak lagi. Lalu buat bagian perencanaan pada jalur mandiri. Sesuai yang dibilang Kak Adi tadi, kita tuh nggak bisa jagain di satu jalur. Makanya itu aku bilangin aja realitanya, nggak mungkin kalian semua tuh bisa lolos di SNBP ataupun SNBT. Kalian bisa aja baru lolos tuh di mandiri. Maka dari itu saran dari aku tuh kalian tuh harus bikin plan. Kalau seumpama kalian nggak harus tetap berjuang sampai mandiri, tuh kalian masih punya univ yang kalian inginkan tuh apa, dan jurusan yang kalian inginkan tuh apa. Nah, kalau kalian pikir beasiswa itu cuma buat orang-orang yang nggak mampu, itu salah banget teman-teman. Karena beberapa kampus di Indonesia itu ada yang menawarkan beasiswa yang berdasarkan dengan prestasi yang kalian miliki. Boleh di next? Nah, terus ada yang kedua, beasiswa non akademik. Biasanya dari cabang olahraga, seni, hingga kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini khusus bagi teman-teman yang pernah menjabat di ketua OSIS. Di ITS sendiri ada yang namanya beasiswa jalur ketua OSIS. Kalau kalian berminat bisa mendaftar di ITS. Yang ketiga, beasiswa bantuan ekonomi. Ini yang paling banyak ditawarkan di kampus-kampus. Untuk jenisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang terakhir ada beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Untuk teman-teman yang berminat ke luar negeri itu biasanya di media sosial itu banyak banget yang berseliweran penawaran beasiswa dari luar negeri. Contohnya kayak beasiswa Naruto, terus beasiswa yang LPDP itu. Oke, lanjut. Nah, itu ada yang namanya KIP kuliah. KIP kuliah itu ditawarkan ketika kalian masuk ke perguruan tinggi. For your information, untuk yang teman-teman daftar KIP kuliah, biaya SNBT itu digratiskan guys. Walaupun kalian belum tentu lolos KIP kuliah, tapi aku kemarin mencoba daftar KIP kuliah itu biaya SNBT ku digratisin. Oke, yang kedua ada beasiswa perusahaan atau yayasan. Biasanya ini yang paling banyak ditawarkan di semester 2. Contoh kayak BSI Scholarship, Bakti BCA, terus apa lagi ya? Kanoto Foundation itu juga ditawarin di semester kedua.
dari perusahaan atau yayasan itu biasanya nilainya lebih gede daripada beasiswa pemerintah. Yang ketiga ada beasiswa kampus negeri dan swasta. Aku ambil contoh dari kampusku sendiri. Di UB itu di tiap-tiap fakultas itu ada yang namanya BEM kan. Nah di BEM ini ada yang namanya program kerja itu beasiswa untuk teman-teman fakultas yang membutuhkan. Jadi tergantung kampusnya sendiri. Nah terus ada yang di UGM itu ada yang namanya sahabat UGM. Jadi kalau teman-teman membutuhkan bantuan perikanan UKT atau IPI itu bisa mengajukan ke BEM masing-masing kampus. Nah untuk diingat beasiswa kampus negeri dan swasta ini nggak bisa digabungkan dengan beasiswa pemerintah atau beasiswa perusahaan karena kalian harus memilih salah satu. Boleh lanjut? Syarat umum beasiswa itu yang pasti nilai akademik. Teman-teman di sini kan udah masuk ke semester 6 ya. Nah, saranku mending dibagusin aja nilai kalian di semester 6 ini karena pasti dipakai untuk syarat beasiswa. Yang sebelahnya itu ada UTBK. Sebenarnya nilai UTBK ini opsional teman-teman. Ada beasiswa yang enggak mensyaratkan UTBK itu sebagai syarat utama pendaftarannya gitu. Terus yang kedua ada prestasi non akademik. Prestasi non akademik ini biasanya opsional juga karena ada beberapa beasiswa yang minta dicantumkan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada itu jadi nilai plus buat kalian. Yang ketiga ada kondisi ekonomi untuk beasiswa tertentu. Contoh yang mau daftar KIP kuliah ataupun beasiswa scholarship karena aku pernah daftar ke beasiswa scholarship juga terima juga. Terus biasanya yang dibutuhkan itu DTKS contoh, terus SKTM ini bagi teman-teman yang memang ekonominya mohon maaf kurang mampu. Yang keempat dokumen penting kayak rapor, sertifikat, surat rekomendasi, dokumen pendukung dan esai. Untuk esai ini sendiri opsional juga. Kemarin beasiswa scholarship itu juga mencantumkan esai, beberapa Tanoto juga, Tanoto Foundation. Esainya itu tergantung dari pihak pemberi beasiswa itu maunya temanya kayak gimana. Yang terakhir, sikap dan komitmen penerima beasiswa. Biasanya ada sesi wawancara tersendiri dengan pemberi beasiswa. Itu yang dinilai adalah komitmen kalian guys. Nah gimana kalian cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemberi beasiswa agar pemberi beasiswa ini nanti buat kasih dananya ke kalian. Boleh lanjut? Oke, tahapan mendaftar beasiswa ada yang pertama mencari informasi yang valid. Biasanya dari kampus, Ormawa itu organisasi mahasiswa maupun dari media sosial. Tapi perlu diingat yang di media sosial itu belum tentu 100% benar guys. Karena ada beberapa beasiswa yang ditawarkan di media sosial itu justru berbayar. Nah, kalau yang berbayar ini saranku mending nggak usah dilanjutin karena apa biasanya scam. Yang kedua, siapkan dokumen dengan teliti. Syarat beasiswa itu penting banget buat pemberi beasiswa menyeleksi kalian itu pantas atau enggak buat dapetin beasiswa yang mereka tawarkan. Nah, kalau kalian nggak teliti, contoh nilai rapot ada beasiswa yang mensyaratkan itu 85, tapi ada nilai kalian di bawah 85 itu tentu udah nggak lolos seleksi. Yang ketiga itu menulis esai atau motivation letter. Itu opsional aja sih. Kalau saranku motivation letter itu nggak usah berlebihan, tapi cantumin dengan dana yang dikasih dari beasiswa itu kalian mau buat apa, visi kalian ke depannya itu buat apa. Jadi beasiswa itu yakin buat kasih ke kalian karena kalian udah punya visi yang jelas ke depannya. Yang terakhir seleksi administrasi, tes dan wawancara. Itu kalian pede aja buat wawancara karena apa? Beasiswa itu selain harus percaya diri juga melatih kemampuan komunikasi kalian juga dengan pemberi beasiswa. Untuk seleksi tes sendiri kemarin di beasiswa scholarship itu tesnya simulasi UTBK gitu. Lanjut, tips lolos beasiswa dari aku ini sih menjaga nilai dan konsistensi belajar. Nah di beberapa beasiswa kayak KIP kuliah itu IPK wajib di atas 3,5 di UB. Nah kalau misalnya teman-teman ada di bawah itu ada yang namanya evaluasi studi. Kalau selama dua kali semester kumulatif kalian tetap di bawah 3,5 itu beasiswa kalian dicabut. Terus yang kedua aktif organisasi dan kegiatan positif. Nah beberapa kampus contohnya UIN itu mewajibkan penerima KIP kuliah untuk mendaftar ke beberapa ormawa, contoh BEM 5 dan DPM gitu.
Yang ketiga mengikuti lomba atau kompetisi. Ini untuk memperbagus personal branding kalian aja guys. Soalnya menerima beasiswa itu yang paling dilirik oleh beberapa dosen di kampus kayak gitu. Yang keempat ada membangun portofolio dan prestasi. Contoh kalian mulai dari sekarang bisa membangun personal branding di LinkedIn. LinkedIn itu untuk kalian yang nanti ke dunia kerja itu bakal membantu banget. Nah terus yang kelima melatih kemampuan komunikasi dan percaya diri. Pihak sekolah menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk sinergi positif antara alumni dan alma mater. Selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat juang serta kepercayaan diri siswa SMA Negeri 2 Kota Kediri untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Tentang bagaimana jaring alumni bisa merangkul adik-adik mereka tentu butuh satu peran mediator. Nah, ini sekolah tentu juga harus memberi banyak waktu dan ruang bagi mereka yang ingin eksplor di tempat ini, khususnya para alumni. Karena beri manfaat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supriyono nih ya. Pagi. Terima kasih untuk waktunya. Ini kami tadi sudah melihat bagaimana aktivitas adik-adik di dalam sana. Mereka sangat antusias sekali untuk bisa mendengarkan cerita ya, success story-nya kakak-kakak yang udah tembus ke PTN gitu. Baik Pak, kalau boleh kami tahu kegiatan semacam ini Pak, apakah rutin, gelaran rutin dan tujuannya apa Pak? Iya. Jadi kegiatan Semada Homecoming itu dilaksanakan tiap tahun. Ini mengundang dari alumni-alumni yang baru lulus kemarin dan bisa menembus ke perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, Kota Jember, Surabaya. Indonesia ya? Ada yang dari luar negeri juga Pak? Luar negeri sebetulnya kemarin mau datang, ini ada kepentingan ke Bandung dari Inggris. Oh gitu, Ya, baik. belum mungkin Yang dari Cambridge itu kalau saya. Loh, keren-keren ya Pak lulusannya ya. Jadi ini gelaran rutin yang menghadirkan alumni dari alumni untuk siswa yang masih aktif belajar. Iya. Kelas 12 saja atau semua jenjang Pak? Iya, ini untuk yang diutamakan itu kelas 12 karena memberikan edukasi bagaimana bisa masuk ke perguruan tinggi, misalnya ada yang ingin ke ITB dan langsung menuju ke ITB, yang ingin ke UNER berarti langsung masuk ke UNER, yang ingin ke Telkom misalnya langsung ke Telkom. Terus untuk yang kelas 10-11 itu tetap diberi waktu nanti siang. Jadi tetap ada ya porsi. Hanya lebih besar di kelas 12-nya. Seberapa besar Pak manfaatnya ini untuk anak-anak? Kalau Anda melihat dari waktu ke waktu kan selalu diselenggarakannya ini ya. Iya. Ini terutama untuk kelas 12 itu banyak pertanyaan mengenai nanti yang diteskan misalnya yang kalau nggak bisa masuk SNBP kan bisa masuk SNBT atau mungkin mandiri. Oh, ini soal alternatif jalur-jalurnya. Ya, alternatif jalur-jalurnya, terus bagaimana caranya supaya belajarnya bisa efektif. Soalnya kan antara tes di misalnya SIMAK UI sama UTUL UGM kan beda. Gitu ya. Jadi memberikan anak-anak supaya lebih bisa nanti konsentrasi kemana tujuannya. Sangat membantu sekali dong pihak sekolah untuk bisa menjadi dalam hal ini mediator ya setidaknya. Harus banyak beri ruang juga semacam ini. Bagaimana sekolah mengolah ini agar kebermanfaatannya betul-betul maksimal gitu Pak. Kan kita tahu bahwa Semada gitu ya. Semada itu pasti lulusannya the best begitu. Yang disasar juga perguruan tinggi yang terbaik begitu. Iya. Ini memang inisiatif dari sekolah juga inisiatif dari alumni. Jadi didukung dengan IKA Semada. Jadi itu selalu rapat bagaimana mengondisikan adik-adiknya. Bisa sekolah mungkin ada di dalam negeri, terutama yang negeri, swasta yang bonafit, dan bisa mungkin ke luar negeri. Gitu ya Pak ya, baik. Harapan secara luas Pak dari sekolah sendiri, bagaimana pihak sekolah bisa menularkan sebuah energi positif tidak hanya bagi siswa tapi juga meng-grow up orang tua khususnya agar mereka memberikan dukungan sepenuhnya. Karena di Semada inilah ada sebuah metode pendekatan terbaik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik juga. Iya. Ini jadi edukasi kepada orang tua ini juga bisa melihat nanti potensi anaknya. Jadi anaknya jangan sampai salah jurusan. Inginnya ke teknik dipaksa ke kedokteran, kan nggak nyambung sama anaknya. Untuk itu ini diedukasikan bagaimana nanti kalau sudah lulus dokter gimana, lulus penerbangan gimana, itu sehingga
anak-anak punya edukasi dan orang tua bisa menyadari. Karena banyak orang tua yang memaksakan anaknya harus ke sini, padahal anaknya tidak mampu. Baik, Gitu. ya. Saya terima kasih waktunya Pak Ya, Supriyono, terima kasih. Wakil Iya. Kepala Bidang Kesiswaan ya Pak ya. Kesiswaan, Kita berharap tentu Semada terus berkiprah agar bisa menjadi tempat belajar terbaik untuk masyarakat Kota Kediri. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Semada Homecoming kali ini bersama dengan alumni yang masih fresh graduate, di mana mereka sudah belajar di jenjang berikutnya di perguruan tinggi ternama se-Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri, diajak untuk presentasi meng-grow up adik-adik begitu. Nah, saya bersama dengan ketua panitianya ini ada Mas Dida ya. Ya, Dida. Oke. Untuk acara ini seperti apa dan bagaimana? Oke, mungkin saya jelaskan terkait dengan tujuan diadakannya acara ini. Ya. Nah, acara ini menghadirkan alumni yang fresh graduate ya bahasanya ya, baru lulus SMA 2, menyelesaikan semester pertamanya untuk kembali membagikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan mengenai proses memasuki perguruan tinggi, mulai dari jalur masuk, tes, dan kemudian kehidupan awal perkuliahan. Nah, tujuannya adalah supaya adik-adiknya juga mendapat informasi sehingga nanti adik-adiknya bisa lebih siap dalam menghadapi langkah-langkah ke depannya. Siapa saja dan dari mana saja? Ya, untuk partisipan dari Semada Homecoming 2026 dari alumni ada dari kampus Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Keren ya. dan banyak perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Baik. Mereka nantinya akan hadir, kemudian memberikan edukasi, sharing inspirasi begitu ya. Ya. Baik. Dan untuk kegiatan semacam ini sebetulnya lebih bertujuan seperti apa sih? Untuk tujuannya adalah untuk kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, khususnya untuk teman-teman kelas 12 yang setelah ini akan melanjutkan jenjang ke perkuliahan. Karena selama ini mereka saat bangku SD, SMP, SMA pasti berbeda kulturnya dengan perkuliahan. Betul sekali. Sehingga pada konteks kali ini supaya adik-adiknya lebih paham dan juga lebih siap nantinya menghadapi kehidupan selanjutnya. Gitu ya, baik. Acara ini rutin ya tiap tahun ya? Insya Allah akan oleh rutin alumni setiap ya? tahun. Ya. Baik, keren, luar biasa. Semoga sukses sampai dengan akhir nanti. Amin, Kita amin. ketemu lagi. Melalui Semada Homecoming, alumni SMA Negeri 2 Kota Kediri membuktikan bahwa keberhasilan dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan tekad yang kuat. Universitas Indonesia. Halo. Gimana? Dio ya? Iya, Dio. Oke, Dio hari ini jadi brand ambasadornya UI untuk meng-grow up adik-adik. 2025 lulus. 2025 Berapa tahun teman kemarin. yang masuk kemarin di UI? Yang kemarin 6, yang datang cuma 5 hari. Gitu. Iya. Gimana rasanya kuliah di UI? Rasanya jujur unexpected karena emang sebelumnya aku nggak pernah expect bisa masuk sini, tapi ternyata bisa. Kayak seorang anak dari Kediri bisa masuk tembus ke Depok, ke kampus Pengguan di Fakultas Indonesia. apa nih? Saya di Fakultas Ilmu Administrasi di Perpajakan S1. Baik. Iya. Oke. Dan Boleh tahu nggak tipsnya kemarin bisa tembus ke sini apa? tipsnya kalau aku kan daftarnya PPKB. Kalau tipsnya mungkin bisa dikuatin di esai, pembuatan esai sama nilai. Kalau untuk tahunnya kan ada TKA juga, mungkin nilainya bisa dinaikin. Baik. Ada pesan untuk adik-adik yang hari ini pengen masuk ke UI? Ada. Buat adik-adik jangan lupa untuk terus belajar karena semua yang kalian ingat tuh pasti akan terwujud kalau kalian belajar. Jadi kayak jangan takut buat mencoba dan jangan takut buat bermimpi. Karena kalau nggak punya mimpi itu kayak kosong gitu loh. Jadi kayak semangat masuk UI. Oke, makasih ya. Thank you so much. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin sebagai wadah berbagi inspirasi dan memperkuat rasa bangga terhadap alma mater tercinta. Kali ini tim ITS. Wah, tos dulu dong. Oke, tim ITS 2025. Berapa teman-teman kalian yang lolos? Kalau tahun ini kurang lebih sekitar 38 siswa dari Semada sih yang menerima di ITS. Dengan varian jurusan apa saja tuh? Bermacam-macam. Cuma yang mendominasi itu kemarin di teknik industri sama di informatika ya. Oke, apa yang jadi magnet? Kenapa di dua jurusan itu? Yang jadi magnet itu karena kalau kita lihat di teknik industri itu kayak prospek gede luas banget. Ya. Terus kalau yang informatika itu karena emang keinginan sih biasanya kalau setahu saya. Oh gitu. Ada nggak tips khusus untuk adik-adik yang tadi udah di grow up ya mereka? Gimana mereka biar bisa lolos kayak seperti kalian? Ya. Kalau saya kan lolosnya lewat SNBP kebetulan sama Cani juga. Ya. Nah kalau SNBP sih itu pure dari hoki dan doa ya, karena kita nggak ada yang tahu gimana bisa lolosnya. Cuma kalau misalkan untuk
jalur-jalur lain, SNBT dan Mandiri itu, kalau SNBT harus belajar dan Mandiri juga harus belajar sih. Yang pasti kalau emang mau keterima di kampus yang kita impikan, terutama ITS, itu harus belajar. Itu aja ya. Belajar dan berdoa. Oke. Belajar, berdoa, dan kayak gitulah. Tidak ada yang tahu hasil-hasilnya sampai di titik ini ya. Bangga nggak sih? Kalau ada yang mau diucapkan terima kasih pada siapa nih? Jujur kalau bangga banget. Karena emang gak nyangka bisa lolos jalur SNBP juga, yang mana nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun, nggak perlu daftar untuk UTBK, dan juga nggak perlu ikut mandiri. Jadi kalau terima kasih ke orang tua udah berdoakan, dan juga makasih juga buat sekolah sih, udah bisa ngasih ilmu-ilmunya sehingga bisa dipakai di kuliah. Oke, selamat ya sekali lagi, sampai ketemu lagi. Baru saja Anda ikuti jejak prestasi terkini langsung dari Semada SMA Negeri 2 Kota Kediri. Banyak capaian yang ternyata itu adalah bagian dari kolaborasi, bagian dari sinergitas yang tidak bisa lepas bagaimana sebuah institusi bisa membangun citra diri lewat jejaring alumni. Saya akhiri sampai di sini, semoga punya makna tersendiri dan memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa. Tim Liputan, Toho TV.